Baik, selamat malam Dewan Jurang Terhormat. Perkenalkan saya Sally selaku pembicara dua dari tim oposisi yang akan menantang penuh musi perdebatan kali ini, di mana di sisi kami berdiri untuk tidak mendukung adanya proporsional tertutup ini untuk dijalankan dalam pemilu tahun 2024. Namun kami lebih memilih proporsional terbuka yang harusnya sesuai diterapkan dalam pemilu tahun 2024 nanti, di mana di sisi kami memiliki beberapa alasan untuk menolak adanya proporsional tertutup. Yang pertama adalah proporsional tertutup itu sama saja dengan merenggut kedaulatan rakyat. Dewan Juri yang terhormat sadari bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu berada di tangan rakyat. Jadi rakyat yang seharusnya berhak memilih siapa calon pemimpinnya sendiri, bukan ditentukan oleh ketua partai. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menggunakan proporsional tertutup itu sama saja seperti jatuhnya kita memberikan kepercayaan rakyat kepada ketua partai untuk memilihkan seorang pemimpin. Padahal kita tidak pernah tahu orang yang menjadi pilihan sang ketua partai tersebut apakah layak atau tidak. Dan konsep proporsional tertutup ini sama saja seperti jatuhnya kita memilih calon legislatif. 50% dari suara rakyat dan 50% lagi ditentukan oleh ketua partai, bukan? Jadi di mana letak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Namun padahal status quo yang ada di Indonesia sekarang, Indonesia adalah negara dengan menunjung adanya kedaulatan rakyat. Ketika kita menggunakan proporsional tertutup, hal ini justru akan memudarkan kedaulatan rakyat sendiri itu di Indonesia, bukan Dewan Juri yang terhormat. Dan konsep proporsional tertutup ini sama saja seperti memilih kucing di dalam karung. Kenapa? Karena di mana rakyat tidak diberi kesempatan untuk melihat dan mengenal siapa calon pemimpinnya. Ketika kita menggunakan proporsional terbuka saja, masih banyak masyarakat yang belum mengenal siapa dan bagaimana calon pemimpinnya. Apalagi jika kita menggunakan proporsional tertutup, hal ini bukankah lebih parah, Dewan Juri yang terhormat? Sementara kita tahu bahwa antara calon pemimpin dan yang dipimpin harus ada keterkaitan berupa pendekatan, bukan malah menutupi siapa calon pemimpin kita. Ketika kita menggunakan proporsional tertutup, itu malah menjauhkan dan membutakan rakyat untuk mengenal siapa calon pemimpinnya. Sementara jika kita menggunakan proporsional terbuka, hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak masyarakat maupun caleg. Masyarakat akan memiliki kebebasan untuk memilih dan leluasa untuk mengenal siapa calon legislatifnya, dan calon legislatif bisa menjalankan kewajibannya untuk dekat dengan rakyat sebagai calon pemimpin. Di sisi kami memiliki dua skenario terburuk. Yang pertama adalah skenario terburuk jika rakyat tidak mengenal dan mengetahui siapa calon pemimpinnya, maka yang akan terjadi adalah terputusnya jembatan aspirasi. Kenapa, Dewan Juri yang terhormat? Karena rakyat tidak akan kenal dengan siapa yang merepresentasikan mereka, maka tentu saja akan ada jembatan aspirasi yang putus, bukan? Di mana kita sebagai rakyat membutuhkan calon pemimpin alternatif, seorang pemimpin yang bisa menjembatani suara kita ke kursi calon legislatif, bukanlah pemimpin yang ibaratnya diasuh oleh sebuah istana. Skenario yang terburuk kedua ketika kita menggunakan proporsional tertutup adalah rakyat bisa saja memilih dengan melihat popularitas partai besar. Mereka akan memilih partai besar, sehingga partai besarlah yang kemungkinan akan menang. Namun kita ketahui bahwa tidak semua partai besar itu memiliki kualitas yang bagus. Namun jika kita menggunakan proporsional terbuka, rakyat bisa menentukan pilihannya, siapa orangnya, apa baktinya di dapil, dan apa perannya bagi mereka. Kenapa harus rakyat yang memilih? Karena mereka memilih sesuai preferensi mereka masing-masing, bukan preferensi ketua partai, Dewan Juri Rahmat. Dan kedaulatan itu berada di tangan rakyat, bukan di tangan partai. Ketika dia terpilih, itu adalah petugas rakyat, bukan petugas partai. Dan ketika proporsional tertutup ini dijalankan, maka itu ibaratnya seperti mereka yang membuat aturan mainnya, wasitnya mereka yang menentukan. Bahkan lebih parahnya lagi, pemain yang boleh masuk itu juga mereka yang menentukan. Bukankah hal ini sangat kejam bagi rakyat Indonesia, Dewan Juri yang terhormat? Dan ketika proporsional tertutup itu dijalankan, maka yang menentukan siapa yang duduk adalah ketua partai, bukan? Jadi otomatis orang yang dekat dengan ketua partai, orang itulah yang akan duduk. Otomatis para kader yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif akan mengabdikan diri dan mendekatkan diri kepada ketua partai, bukan malah mendekatkan diri kepada masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa masih terjadi penyelewengan hukum di Indonesia oleh oknum-oknum tertentu. Jadi dengan kita menggunakan proporsional tertutup, itu malah membuka peluang-peluang besar bagi calon legislatif untuk seenaknya bermain di belakang layar. Mereka akan semena-mena. Kenapa? Karena rakyat tidak bisa melihat dan mengontrol tindakan apa yang mereka lakukan, sehingga bisa dipilih oleh ketua partai. Namun jika kita menggunakan proporsional terbuka, rakyatlah yang dapat melihat bagaimana bakti caleg ini kepada masyarakat dan juga negara. Dan ketika proporsional tertutup dijalankan, kemungkinan terburuknya adalah melahirkan calon-calon pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak teruji karena mereka tidak pernah turun ke lapangan, dan karena mereka dipilih melalui preferensi personal, preferensi ketua partai, bukan dipilih melalui preferensi rakyat. Ketika hal itu sudah terjadi, maka yang akan terjadi adalah munculnya trust isu dari rakyat kepada pemerintah. Ketika trust isu sudah muncul, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah menimbulkan maraknya sikap apatis dari masyarakat. Ketika kita menggunakan proporsional terbuka saja masih banyak masyarakat apatis, apalagi jika kita menggunakan proporsional tertutup, bukan akan lebih marak, Dewan Juri yang terhormat. Jadi kesimpulannya adalah sistem proporsional tertutup sangatlah tidak adil bagi rakyat dan bukan sistem yang efektif untuk pemilu tahun 2024. Namun sistem proporsional terbuka lah yang harusnya sesuai diterapkan dalam pemilu tahun 2024 bagi menjadi tim oposisi.